Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan juga menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan terus mengajar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan untuk kami. Di mana kami boleh ada di tempat-Mu, di rumah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang dengan kerinduan kepada Engkau Tuhan. Untuk kami mau beribadah Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian yang keluar dari hati kami. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan Bapa. Kami juga minta akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang terus mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami dapat terus Tuhan terkoneksi dengan Engkau. Supaya kehadiran kami bukanlah menjadi satu rutinitas di hari Minggu. Tapi lebih dari itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Yesus untuk waktu ini. Kami mau bersyukur. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Allah, Tuhan Allah Bapa kami. Yang terbaik, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memegang tangan kami. Engkau Allah yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau membuktikan kasih-Mu di kehidupan kami. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang kami boleh terima. Untuk segala sesuatu yang boleh kami lalui. Bahkan apa yang ada di depan kami. Belajar Tuhan untuk kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Hanya antara Engkau dengan Tuhan. Yesus Tuhan. Kau rancang kehidupanku. Amin. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Lord Jesus. Oh haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi. Oh
Yes Lord. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Yes. Semua berkat kemurahan-Mu. Berterima kasihlah kepada Tuhan Allah Bapa kita. Karena hanya Tuhan, Dia Allah yang menjadikan hidup kita begitu luar biasa. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Hari ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau terbaik Yesus. Terima kasih Bapa. Sorak-sorai kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah sukacita yang sejati yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Glory haleluya. Mari datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Glory haleluya. Naikkan pujian ini dengan sukacita saudara. Untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya
buat kita semua. Amin. Glory. Tetap bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ajak temannya bersuka. Yes. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan. Katakan kepada kiri kananmu. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Are you ready? Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka citalah, bersuka, yes. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekali lagi ya, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka di dalam Tuhan. Katakan sekali lagi, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, yes. Bersuka cita. Mari bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari jemaat Tuhan suaranya. Come on. Amin. Woo. Yes, Lord. Yes. Yes. Yes, amin. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Oh, haleluya. Bersuka. Amin. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang 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 bersuka, bersuka kita. Amin. Haleluya. Kami bersuka di dalam Kau Tuhan. Glory. Sebelum duduk, kasih high five yang terbaik sebelah kiri kananmu. Oh, haleluya. Orang-orang yang bersuka terlihat dari wajahnya. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Glory, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh ada di tempat ini. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima yang terbaik dari firman. Thank you Lord. Kau Allah Bapa yang luar biasa. Yang terus mengajar kami. Yang terus mendidik kami. Yang terus membentuk kami. Melalui firman-Mu. Firman yang hidup. Firman yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Thank you Lord. Biar pujian ini menjadi permintaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena sungguh kami butuh hikmat. Hikmat yang sejati. Yang berasal hanya daripada-Mu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ajar kami Bapa.
semua rencanamu digenapi. Sebab Engkau Allah yang mulia. Mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Yes, Lord. Pimpin kami di setiap waktu. Besar kasih setiamu buat kami, Bapa. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Oh, ajar kami Yesus, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Amin. Agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan di setiap waktu, di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib. Oh haleluya, yes Lord. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh haleluya. Mulialah namamu, Yes, Lord. Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh pimpin kami Yesus, di setiap waktu. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi muliakan Dia. Mulialah namamu Tuhan, ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar
Dia. Mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. pimpin setiap kami Tuhan. Di setiap waktu. Terima kasih Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi muliakan Dia lebih sungguh lagi. Namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Oh, pimpin kami di setiap waktu. Terima kasih Yesus. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap dan saya berdoa saudara semua tetap sehat, saudara tetap dalam keadaan baik. Mungkin beberapa hari ini cukup mencekam keadaan kita, ya, yang khususnya tinggal di Jakarta. Saya tetap mengajak saudara semua bersama dengan keluarga, tetap tenang, tetap terus berjaga-jaga dan berdoa, karena hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi tempat perlindungan kita semua. Amin. Nah, saudara, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa keadaan di zaman akhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Karena itu memang telah tertulis di dalam Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Nah, persoalan-persoalan yang membuat kita tidak nyaman itu bisa terjadi dan bisa kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa mengalami masalah-masalah ujian dan cobaan. Bahkan mungkin ujian dan cobaan itu bisa datang kepada hidup kita itu silih berganti. Yang satu selesai, timbul lagi masalah yang lain. Masalah yang lain selesai, timbul lagi masalah yang baru. Sepertinya tidak selesai-selesai apa yang kita hadapi. Dan kadang-kadang mungkin pernah kita berpikir, sepertinya kok Tuhan bergerak lamban dan tidak menolong kita dengan segera. Sementara firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Allah. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur kalau masalah-masalah selalu menekan kehidupan kita? Bahkan mungkin saudara mengalami penderitaan saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari saya mengajak saudara pagi hari ini, saudara, kita mau belajar sama-sama terus mentaati firman Tuhan dalam keadaan apapun dan apapun yang terjadi yang saudara hadapi saat ini. Firman Tuhan ketika katakan Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, saudara, marilah kita mau tetap mengucap syukur. Ya.
Mungkin keadaan pasangan kita di dalam keluarga yang menjengkelkan, yang tidak berubah-berubah sifat dan karakternya. Ya, kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin orang tua atau mertua kita yang kadang-kadang tidak sejalan dengan pikiran kita, yang kadang-kadang suka ikut campur, suka saja selalu mau ingin mengatur. Saudara, tetap kita mengucap syukur. Mungkin usaha saudara sedang mengalami kendala, sedang tersendat, ya. Nah, tetap firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tetap mengucap syukur, ya. Karena Tuhan menghendaki kita tetap mengucap syukur. Nah, kalau kita berbicara tentang kehendak, berarti ini adalah maunya Tuhan. Ini adalah keinginannya Tuhan yang perlu kita taati bersama-sama. Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, kalau saudara ingin menyukakan hatinya Tuhan, berarti kita harus belajar taat akan kehendaknya, yaitu mengucap syukur. Ya. Dan ini bukan berarti, saudara, ketika Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, ini bukan berarti Allah senang saudara tetap menderita. Allah senang atau Allah tidak peduli terhadap kesusahan saudara. Bukan, saudara. Ya, bukan seperti itu Allah yang saudara kenal, Allah yang kita sembah. Bukan. Allah kita tahu, saudara. Yesus tahu. Rancangan yang terbaik bagi kita, rancangan yang indah yang telah Tuhan sediakan buat setiap kita, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Apa, saudara? Hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, bukan? Dikatakan begini, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita menengok kepada sejarah, Allah tidak membiarkan umatnya mengalami penderitaan dan kesusahan. Dia memperhatikan umatnya. Dan ini tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 7-8. Dikatakan demikian. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saudara, itulah sebabnya Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja Mulia, Dia Allah yang sungguh peduli terhadap setiap keadaan kita. Jadi jangan pernah berpikir Dia tidak memperhatikan saudara. Jadi jangan pernah saudara berkata dalam hatimu, Dia tidak memperhatikan bagaimana penderitaan dan kesusahanmu. Karena sesungguhnya Tuhan mau saudara keluar dari penderitaan dan kesusahan saudara, dan saudara mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Dan sehingga saudara bisa mengucap syukur kepada Dia. Nah, saudara, mungkin di sisi yang lain, ya saudara masih bertanya sama Tuhan. Bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang susah, masih terus bergumul dengan doa-doa saya yang sudah bertahun-tahun tidak dijawab-jawab. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Nah, saudara, kalau hidup kita berlebihan, itu mudah mengucap syukur. Kalau usaha kita lancar, badan kita sehat, tidak sakit-sakitan, itu mudah mengucap syukur. Tapi ini kita menderita, saudara menderita, kita lagi susah, masalah menekan kehidupan kita. Itu yang memang kita harus akui dengan jujur, itu tidak mudah. Saya tidak tahu penderitaan apa dan kesusahan apa yang saudara alami saat ini.
yang jemaat HFC alami saat ini. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyerukan kepada setiap kita, kita mau belajar bersama-sama. Di dalam keadaan apapun yang saudara alami, kita mengucap syukur untuk setiap keadaan yang saudara hadapi. Saudara, mari kita mau belajar. Yang pertama, ya, ketika kita mau belajar mengucap syukur di dalam keadaan penderitaan dan kesusahan kita, saudara, yang pertama, mari, saudara, kita mau memahami bersama-sama terlebih dahulu. Kita mau mengidentifikasi kesusahan kita terlebih dahulu. Jadi kita perlu fahami lebih benar mengapa kita menderita. Mengapa kita saat ini mengalami kesusahan dalam hidup kita. Apakah kita menderita karena berbuat dosa? Kita menderita karena berbuat jahat? Atau kita menderita saat ini adalah ujian Tuhan? Ya, artinya bukan karena saudara berbuat dosa, bukan karena saudara berbuat jahat. Nah, kalau saudara atau kita menderita karena kita berbuat dosa dan berbuat jahat, mari pagi hari ini adalah kesempatan kita semua untuk kita bertobat. Kita mau memutuskan hubungan kita dengan dosa. Dan jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Karena kalau kita tidak bertobat, kita terus hidup di dalam dosa. Artinya kita tetap membiarkan hidup kita tinggal di dalam dosa. Maka selama itu juga kita akan sulit untuk mengucap syukur pada Tuhan. Nah, saudara masih ingat peristiwa ketika orang sakit yang disembuhkan Yesus di serambi kolam Bethesda. Bethesda adalah bahasa Ibrani, artinya rumah kemurahan, rumah anugerah. Jadi orang yang sakit itu tinggal di dalam rumah kemurahan, di dalam rumah anugerah. Tapi selama 38 tahun dia tidak menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan dia tetap hidup di dalam penderitaannya. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 14? Dikatakan begini, saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi saudara, orang itu menderita selama 38 tahun. Dia tidak mengalami anugerah Tuhan. Walaupun dia hidup di dalam rumah anugerahnya. Karena dia hidup di dalam dosa. Karena itu Yesus berkata kepadanya, dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, sudah berapa lama kita tinggal di dalam rumah anugerahnya? Sudah berapa lama kita menyaksikan pintu kemurahan Tuhan, pintu anugerah dari Tuhan itu terbuka di hadapan kita. Tetapi kita tidak pernah memasukinya atau kita tidak pernah menikmatinya dan mengalaminya. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kalau kita menderita saat ini, bukan karena pintu anugerahnya tertutup, tetapi oleh karena kita hidup di dalam dosa. Apa saudara? Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kalau kita menderita saat ini, itu bukan karena pintu anugerahnya tertutup, tetapi karena kita hidup di dalam dosa. Artinya apa, saudara? Sesungguhnya Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah sampaikan pesan kepada kita, dan Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan untuk ketaatan dan kesetiaan kepada Dia. Pagi hari ini, saudara, firman Tuhan ingatkan kita, mari kita jangan berbuat dosa lagi. Kita mau berbalik kepada Tuhan, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dalam hidup kita. Lalu,
Bagaimana kalau ternyata, saudara ya, setelah kita identifikasi, setelah kita pelajari penderitaan yang kita alami, ya, kesusahan yang kita alami, itu bukan karena kita berbuat dosa, atau bukan karena kesalahan kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti keadaan akhir-akhir ini yang kurang menguntungkan kepada kita. Ini banyak orang yang mengalami kerugian, banyak orang yang mengalami penderitaan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tetaplah saudara kita mau bertekun di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah percaya Tuhan akan menolong saudara. Ya, bagaimana saya bisa katakan demikian? Saudara ingat kisah Ayub, ya. Di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, Ayub tetap bertekun. Dan pada akhirnya, Ayub diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Yakobus 5 ayat 11 katakan begini, saudara. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara bisa membaca sendiri di Alkitab apa yang diterima oleh Ayub ketika Ayub melewati penderitaannya. Ayub 42 ayat 12 dan 16 katakan demikian, saudara. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Jadi saudara, sesungguhnya Tuhan mau saudara berbahagia. Karena itu mari kita mau fahami betul. Kita mau mengenali dengan benar, ya, penderitaan, kesusahan yang kita alami saat ini. Karena saudara, Tuhan menginginkan kita mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Dia. Kalau sungguh-sungguh penderitaan kita oleh karena dosa, kita mau bertobat. Supaya kita jangan terjadi yang lebih buruk dalam hidup kita. Dan kalau ternyata kita menderita, kita mengalami kesusahan, itu bukan karena kita berbuat dosa, bukan oleh karena saudara berbuat dosa atau hidup di dalam dosa, tetaplah bertekun. Amin. Tetaplah bertekun, karena Allah akan memberkati saudara lebih daripada apa yang telah saudara terima saat ini. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan penderitaan kita. Ya. Nah, saudara, mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan. Tetapi kita mau tetap percaya, ya, bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan setiap kita. Saat kita menderita, ya, atau saat kita mengalami kesusahan, itu biasanya memang kita mudah untuk berprasangka buruk sama Tuhan. Kita mulai bilang lah, ya, kita mulai katakan bahwa Tuhan sepertinya nggak adil, ya, lebih mengasihi orang lain, lebih mengasihi tetangga, lebih mengasihi keluarga yang lain, ya, daripada mengasihi diri kita, keluarga kita. Kita mulai bilang begitu, Tuhan nggak adil. Kita mulai menyalahkan Tuhan, ya. Kita mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu, tetapi mana apa yang aku terima saat ini? Saudara, orang lain baru bertobat, misalnya kita bisa lihat mereka orang-orang petobat-petobat baru, tapi mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun, ya masih sama kok susahnya, nggak ada perubahan. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur dengan kondisi keadaan seperti itu?
Dan ini yang terjadi, saudara. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan apa yang Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan begini. Sebab aku ini, siapa Tuhan? Siapa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi artinya saudara, percayalah bahwa Tuhan mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Garis bawahi, saudara. Dikatakan tadi di ayat tadi bahwa rancangan apa yang ada padaku. Ya. Jadi Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah buat hidup saudara. Jadi ini rancangannya Tuhan, bukan rancangan kita. Tuhan yang setting istilahnya. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang atur. Dan kalau Tuhan yang merancang, kalau Tuhan yang membentuk, kalau Tuhan yang mendesain, saudara, itu pasti indah adanya. Itu pasti baik adanya. Itu pasti yang sungguh-sungguh mulia adanya. Dan itulah sebabnya, saudara. Ya, saya teringat ya saat Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf bilang apa, saudara? Ya, dalam Kejadian 45 ayat 5. Dikatakan begini, bukan? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf baru menyadari, Yusuf baru mengerti bahwa ketika dia mengalami penderitaan dan kesusahan di dalam kehidupannya, sesungguhnya dia mengerti ya, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh Yusuf dan mendahului saudara-saudaranya. Yeremia 29 ya, tadi sekali lagi dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Kalau kita melihat cerita dari Yusuf, ya, dengan kata lain saudara-saudara Yusuf nggak perlu menyesali diri atau menyalahkan diri sendiri karena sudah menjual Yusuf. Yusuf sadar ya, ketika dia mengalami penderitaan dalam hidupnya, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Allah memiliki rancangan yang indah baginya. Supaya apa? Bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Itu maksudnya. Nah, saudara, pagi hari ini Tuhan mau memakai hidup saudara. Mari jangan berputus asa. Jangan menyerah. Ketika saudara menghadapi keadaan yang mungkin kurang menguntungkan. Keadaan apapun yang saudara alami, mari kita mau belajar tetap mengucap syukur. Jangan berprasangka buruk, tetaplah percaya, karena rancangan Tuhan indah bagi kita. Saya akan tutup dengan Matius 11 ayat 28 dikatakan begini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Dengan hati yang rindu dan haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Mengingatkan kepada setiap kami dalam keadaan apapun. Keadaan hari yang kurang menguntungkan. Hari-hari yang penuh dengan ketakutan, keraguan, kebimbangan, kecemasan. Ajar kami untuk senantiasa tetap mengucap syukur. Karena kami tetap mengandalkan Tuhan.
Kami tetap menyerahkan kepada Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami dan sumber kehidupan kami. Karena itu turunkanlah berkat atas setiap jemaat dan umat-Mu. Berikanlah penghiburan ketika mereka susah. Berikanlah pertolongan ketika mereka mengalami kesulitan. Engkau Allah yang sanggup untuk menyatakan damai sejahtera dan sukacita pemeliharaan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami sungguh memohonkan kepadamu. Engkau terus bekerja dalam kehidupan keluarga jemaat HFC. Sehingga kemuliaan dan kebesaran nama Allah ditinggikan dan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk keadaan kota Jakarta. Berikanlah ketenangan, kedamaian, dan ketertiban, keamanan. Kami mohonkan kuasa Tuhan. Kami mohonkan campur tangan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kami boleh tetap melihat kembali keadaan kota Jakarta dalam keadaan yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Allah memberkati setiap kami semua. Dan sebelum kami berpisah, kami mohonkan akan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa dia? Lanjut. Goyang dong, goyang dong, goyang. Goyang, yes. Juara dua. Juara dua. Yes, juara dua. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah sebelum kita pulang dari tempat ini, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Sehingga pemeliharaan Allah nyata dialami oleh setiap kita anak-anak. Dan pulanglah dari tempat ini
di dalam kasih dan damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai, memberkati, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.